Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman semua dan Bu Lila. Saya di sini Natano dari topik 7 dan teman-teman ingin mempresentasikan mengenai industri semiconductor. Kelompok kami ada Faris, ada Lisdon, Marcel, ada saya, dan ada Eki. Nah, ini outline adalah presentasi kita pada hari ini. Yang pertama adalah proses dan potensi pencemaran, yang kedua adalah karakteristik polutan bahayanya, yang ketiga adalah pengolahan limbah, dan yang keempat adalah pencegahan pencemaran. Langsung saja yang pertama, saya ingin menunjukkan dulu semiconductor itu apa. Semiconductor adalah material yang memiliki sifat insulator, tapi apabila digabung dengan material lain, dikombinasikan atau di treatment tertentu akan dapat bersifat konduktor gitu ya. Nah, semiconductor ini banyak digunakan dalam chip komputer. Nah, proses umum dari uh, pembuatan semiconductor adalah sebagai berikut. Diawali dari silicon wafer dan mengalami beberapa proses yang akhirnya menjadi semiconductor. Yang pertama adalah prosesnya adalah fotolitografi. Fotolitografi adalah proses di mana pembuatan pattern atau pola di atas silikon wafer dengan cara menambahkan zat-zat fotoresis yang caranya adalah mencampurkan zat itu ke solvent, lalu solventnya disebarkan di atas wafer, dan setelah itu solventnya diuapkan sehingga fotoresisnya ketinggalan di sana, lalu apabila zat itu terpapar oleh cahaya dengan pola tertentu akan meninggalkan bekas di atas wafer. Nah, potensi pencemaran di sini adalah uap solvent yang ada akan keluar mulai stack air, dan mungkin juga bakal leak atau bocor lewat fugitive air gitu ya. Zat-zat itu seperti silen, glycol ether, ethyl benzene, metanol, asam sulfat, asam hidrofluorik maksudnya, asam sulfat juga, dan lain sebagainya. Lalu ada juga solvent-solvent seperti glycol ether, ethyl benzene, metanol, asam fluorik ya, fluorat, dan lain sebagainya. Lalu proses yang kedua adalah thin film deposition. Nah, thin film deposition ini adalah proses untuk menambahkan lapisan-lapisan seperti single crystal silicon atau silicon amorphous, silicon nitride untuk menambahkan sifat-sifat kepada chip itu. Nah, ini dilakukan dalam reaktor CVD atau chemical vapor deposition atau dalam tanul tabung dengan suhu tinggi. Terdapat banyak potensi limbah seperti gas amonia yang membawa silikon-silikon tadi, lalu ada juga solvent-solvent seperti dichloroethylene. Lalu proses selanjutnya adalah etching. Etching adalah penghilangan sebagian area atau pengikisan sebagian area dengan solvent atau zat-zat untuk membuat biar area yang hilang itu dapat diganti atau dilapisi material lain seperti bukan lain begitu, sehingga sifat chip yang diinginkan dapat tercapai. Nah, potensi limbahnya apa aja? Ada hidroklorid acid aerosol yang keluar dari stack air, ada sulfuric acid, ada nitric acid yang keluar dari stack air. Lalu ada senyawa-senyawa nitrat yang akan diolah di POTW. POTW adalah Public Owned Treatment Works atau pengelolaan limbah milik publik gitu. Proses selanjutnya adalah cleaning. Cleaning ini adalah proses untuk membersihkan silicon wafer dari material yang ada dari proses sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk membuat chip tidak terkontaminasi dan kinerjanya tetap bagus gitu ya. Nah, cleaning ini dapat menggunakan solvent seperti larutan organik atau asam atau yang lain, atau secara mekanis dengan menggosokkannya dengan suatu bahan gitu. Nah, potensi-potensi limbahnya apa saja? Yang tentunya juga solvent dan kotoran-kotoran yang terikut gitu ya dari hasil cleaning atau pembersihan ini. Proses selanjutnya adalah doping. Doping adalah penempelan atau pengisian atom-atom impurity gitu ya, gunanya untuk menambah sifat dari chip itu. Misalnya atom AS, atom P, AS atau arsenik, fosfor, P, atau boron B, itu akan mengubah sifat chip bagaimana dia menerima elektron gitu ya. Jadi akan dapat diatur sesuai keinginan engineer-nya atau pembuatnya. Nah, potensi-potensi limbahnya apa saja? Di sini ada yang keluar dari stack air, ada dichloroethylene, ada offset transfer ini akan ada limbah arsenik, AS, dan antimoni. Lalu yang masuk ke POTW atau Public Owned Treatment Works ada trace amounts of metal atau metal-metal yang konsentrasinya kecil. Lalu proses yang terakhir adalah CMP atau Chemical Mechanical Planarization. Proses ini berguna untuk menghaluskan permukaan chip
dengan menghilangkan atau remove the top layer of material layer paling atas, sehingga permukaannya datar dan smooth gitu ya kan. Lalu kita menggunakan Fairplay untuk membersihkannya, untuk menghaluskan permukaan chip, sehingga akan timbul limbah berupa senyawa-senyawa nitrat atau yang akan diolah di public owned treatment works. Lalu hasil akhirnya ada seperti ini, chip yang berlayer-layer dan isinya banyak itu ya, sesuai keinginan engineer-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dan potensi hazard dari polutan yang dihasilkan oleh proses manufaktur chip semikonduktor. Yang pertama itu ada air polutan. Untuk air polutan itu pada proses manufaktur semikonduktor itu sendiri ada dikenal beberapa bahan, diantaranya misalnya ada CFC. CFC pada proses manufaktur semikonduktor itu dulunya dipakai sebagai pembersih chip komputer, tapi sekarang pemakaiannya sudah berkurang karena adanya persetujuan internasional untuk mengganti atau menekan penggunaan CFC karena efeknya yang dapat merusak lapisan ozon dan berkontribusi pada pemanasan global. Setelah CFC ada lagi HCl. Nah, untuk hasil itu sendiri itu tergolong hazardous air pollutant dikarenakan sifatnya yang sangat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar pada mata dan kulit yang sangat parah dan juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Selanjutnya ada lagi timbal yang biasanya dipakai pada proses electroplated soldering. Jadi timbal itu merupakan heavy metal air pollutant yang juga tergolong relatif berbahaya karena exposure dengan timbal dikenal dapat menyebabkan kerusakan neurologis. Lalu selain ketiga polutan tersebut juga terdapat beberapa polutan udara yang kerap menjadi masalah yang dihadapi oleh industri microchip manufacturing, misalnya seperti hydrogen fluoride, silen, kloren, dan beberapa volatile organic compound seperti glycol ethers, chloroform, dan trichloroethylene. Lalu selanjutnya ada water pollutant, yang mana merupakan bahan-bahan yang berpotensi mencemari dan mengontaminasi air yang ada di lingkungan. Beberapa bahan polutan yang ada itu, misalnya diantaranya ada trichloroethylene yang digunakan pada proses washing, yang merupakan volatile organic compound, dan bahan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pernafasan, rasa pusing, ngantuk, dan beberapa gangguan kesehatan jangka panjang lainnya. Lalu selanjutnya ada heavy metal waste solution, yang mana merupakan suatu limbah cair yang dalamnya mengandung logam berat terlarut. Logam berat seperti kadmium, timbal, arsenik yang sering digunakan dalam semikonduktor manufacturing berpotensi untuk terlarut dan mencemari air yang ada di lingkungan bila penanganannya tidak baik. Dan limbah atau air yang sudah terkontaminasi dengan logam berat ini tentunya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan seperti dapat merusak dan mengganggu kerja organ-organ yang vital seperti otak, ginjal, paru-paru, dan hati. Lalu selanjutnya ada methyl chloroform yang juga sering dipakai sebagai solvent pada proses washing dan merupakan bahan yang dapat mengkontaminasi air. Adapun efeknya bagi kesehatan itu seperti misalnya menyebabkan sakit kepala, gangguan sistem saraf pusat, mata, hidung, tenggorokan, iritasi kulit, dan aritmia jantung. Adapun polutan-polutan yang berbahaya lainnya yang juga butuh untuk diperhatikan misalnya adalah aseton yang sering digunakan sebagai pemoles wafer silikon, lalu toluene dan arsin yang biasanya dipakai dalam proses chemical vapor deposition, dan juga benzen yang merupakan zat yang dikenal sebagai karsinogen yang menyebabkan penyakit leukemia, yang dimana zat ini bisa digunakan pada proses photoelectrochemical etching. Telah diketahui bahwa terdapat beberapa proses pembuatan dalam semikonduktor industri yang menghasilkan berbagai jenis limbah. Yang pertama ada proses fotolitografi. Pada proses ini, limbahnya bersumber dari photoresist solvent, trippers, dan developers. Limbahnya dikumpulkan dan dikirim ke instalasi pengolahan limbah atau offsite treatment. Sedangkan vapor dari pelarut organik diolah di onsite treatment. Pada proses thin film, limbah berasal dari gas amonia, nyawa organik sebagai sumber klorin, nyawa organik untuk membersihkan tungku deposisi, dan logam. Pengolahan limbahnya dapat berupa on-site treatment dan off-site disposal. Pada proses etching, sumber limbahnya yaitu asam anorganik dari wet etching dan senyawa organik halogenasi dari dry etching. Vapor asam biasanya akan diventilasikan melalui scrubber. Air scrubber kemudian dialirkan ke on-site treatment untuk netralisasi sebelum dilepas ke instalasi pengolahan limbah umum. Asam anorganik kemudian dikirim ke on-site wastewater treatment. Untuk proses cleaning, limbah berasal dari ventilasi pembuangan cleaning station, limbah pelarut, dan kontainer residu. Limbah diolah di off-site treatment. Proses selanjutnya yaitu doping. Limbahnya berasal dari dopan itu sendiri dan senyawa organik sebagai gas pembersih tungku. Senyawa organik dikeluarkan dari tungku pembuangan dan dikumpulkan, kemudian dikirim ke off-site treatment. Untuk chemical mechanical planarization, limbahnya berupa slurry mengandung nitrat yang dikirim ke instalasi pengolahan limbah umum. Kemudian ada wastewater treatment dari semikonduktor industri. Sebenarnya banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk wastewater treatment pada limbah
yang dihasilkan dari semikonduktor industri. Salah satunya yaitu kombinasi membran bioreaktor dan reverse osmosis, yang wastewater-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada air limbah asam dan basah, yang diproses dengan teknologi netralisasi 3 tahap, dengan pH akhirnya yaitu 6-7,5. Yang kedua, air limbah yang mengandung fluoride, yang diolah dengan koagulasi garam kalsium dan sedimentasi, diikuti dengan absorpsi activated aluminium dengan kandungan fluorida akhir kurang dari 5 mg per liter. Yang ketiga, yaitu air limbah yang mengandung amonia, yang diolah dengan air stripping dan absorpsi dengan kandungan amonia akhir kurang dari 100 mg per liter. Kemudian mengenai cleaner production pada industri semikonduktor. Yang pertama ialah dry etching. Dry etching adalah proses etching yang menggunakan plasma yang terbentuk dari ionis gas. Kelebihan dari dry etching ialah karena tidak menggunakan larutan kimia yang digunakan pada wet etch, sehingga limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Namun, dry etch juga memiliki kekurangan, yaitu selektivitas dan hasil produksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan wet etch. Kemudian Planisol M. Planisol M adalah senyawa pembersih industrial yang lebih biodegradable dibandingkan senyawa pembersih industri yang lain. Pada industri semikonduktor, Planisol dapat digunakan untuk menggantikan aseton pada tahap cleaning. Seperti yang dapat dilihat, aseton memiliki sifat yang beracun dan juga karsinogenik. Sedangkan Planisol memiliki sifat yang biodegradable dan tidak beracun. Sehingga Planisol lebih aman untuk digunakan dibandingkan dengan aseton. Terakhir yaitu waste recycling. Waste recycling bertujuan untuk mengurangi limbah cair yang dibuang. Pada industri semikonduktor, terdapat 38 jenis limbah cair, yang 9 diantaranya dapat di-recycle kembali. Di antaranya ada limbah asam hidrofluorik, yang dapat di-recycle menjadi kalsium fluorida dan fluorida, atau limbah organik yang dapat diubah menjadi amonium sulfat dan air amonia, serta limbah dengan konsentrasi tinggi yang dapat diubah kembali menjadi sulfurik asid, batang tembaga, dan juga batang kobalt. Sekiranya cukup sekian dari kami, dan terima kasih.